mengembangkan minat dan bakat setiap siswa, SMA Muhammadiyah II Yogyakarta memberikan fasilitas sebanyak-banyaknya kepada siswa kelas 10 dan 11 mengenai materi ekstrakurikuler yang bersifat wajib maupun pilihan. Tersedia sekitar 22 ekstrakurikuler yang ditawarkan guna pengembangan prestasi non-akademik siswa-siswa SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Fasilitas penunjang kegiatan ekstrakurikuler berupa ruang ekstrakurikuler, lapangan olahraga, meliputi lapangan futsal, bola basket. Sebelum dimulai, monggo diisi yang paling depan, terutama bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, bisa diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayahdillah fala mudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Tafsir yang telah hadir pada kesempatan ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Yang dari jam 13 berangkat dari Semarang, informasi tadi. Alhamdulillah tadi kalau gak salah 3:30 sudah sampai sini. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta serta para jajarannya, Ketua Majelis dan Lembaga, Ketua Pimpinan Cabang Sekota, Ketua Pimpinan Ortom Sekota, Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekota Yogyakarta, dan peserta yang di rumah, peserta Zoom, kami ucapkan juga selamat sore. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bisa mengikuti sesi kedua pengajian Ramadan 1443 Hijriah PDM Kota Yogyakarta. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sesi ketiga, hari kedua, karena sesi pertama alhamdulillah kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Budi Setiawan, dilanjutkan dengan Bapak Busro Mukodas, dan alhamdulillah tidak kalah penting, alhamdulillah sekarang sudah hadir Bapak Dr. Tafsir jauh-jauh dari Semarang, dan saya sangat senang itu karena saya begitu WA secara pribadi ke Pak Tafsir langsung respon, insya Allah. Nah, itu kan berita yang menggembirakan bagi panitia pencari penceramah gitu. Tapi kalau nunggu-nunggu tidak menentu, ya tentatif istilahnya, bahasa ininya sering bingung kami. Udah mendekat tentatif, bahasa tentatif malah bingung. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini materi yang akan disampaikan adalah yaitu tentang indikator ya pemimpin atau kepemimpinan di Muhammadiyah, kepemimpinan yang berkemajuan di Muhammadiyah. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tafsir MAG, dan beliau ingin saya sampaikan sedikit biografinya. Beliau adalah asli Kebumen. Di sini ada kepala sekolah kalau salah Bu Herianti, itu Kebumen ya. Kepala SMP Muhammadiyah 3 Jogja itu Kebumen. Oh Majenang ya. Oh maaf, rada lupa saya itu. Kayaknya ada yang Kebumen kepala sekolah sinten. Kebumen ini 16 Januari 1964, betul ya Pak?
Kemudian saya punya data juga, alamatnya Tanjung Sari 3 nomor 3 ya, Semarang ya. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang di Fakultas Usuluddin dan Humaniora ya. Dan aktivitas ketika di Ortom adalah di pimpinan pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, pimpinan wilayah pemuda Jawa Tengah, kemudian 2005 itu sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dan 2015 sampai sekarang adalah ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi track recordnya sudah sangat jelas gitu, dari Ortom sampai pimpinan wilayah. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan materi tentang kepemimpinan berkemajuan, indikator-indikator yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Dr. Tafsir, saya sedikit mengomentari bahwa maju mundurnya sebuah organisasi atau sebuah sistem memang terletak pada leader atau pimpinan. Maka pada kesempatan sore hari ini, ketika sebuah organisasi atau sekolah atau apapun sistem yang ingin memiliki suatu lembaganya bisa berkembang dan maju, maka akan ditentukan oleh seorang pemimpin. Sore hari ini akan dikupas tuntas oleh Bapak Dr. Tafsir. Bapak Dr. Tafsir akan memberikan pencerahan pada kita kaitan dengan sesungguhnya kepemimpinan yang berkemajuan di Muhammadiyah itu bagaimana. Kepemimpinan di Muhammadiyah yang berkemajuan ini maksudnya bisa di AU, di sini kebetulan ada Bapak Ibu kepala sekolah, bisa di pimpinan cabang, bisa di Ortom, bisa di pimpinan daerah ataupun di mana. Nah, Bapak Dr. Tafsir dengan pengalamannya yang luar biasa, kalau tidak salah di Jawa Tengah itu ada 500-an pimpinan cabang ya. Kalau di Jogja kalau tidak salah 82 PCM-nya kalau tidak salah. Nah, Bapak Tafsir sudah berupaya bisa memajukan PCM-PCM sekitar sebanyak itu. Nah, mungkin ada kiat-kiat tertentu kepada kita sehingga kita bisa belajar dari beliau. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mari acara ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya kurang lebih nanti sampai 17 untuk pengantar, nanti jam 17 seterusnya sampai 17.30 untuk diskusi. Dipersilahkan, monggo. Monggo. Nah, ini salah satu ciri khas Pak Muhammad Tafsir. Kalau duduk, Pak Tafsir, maaf, enggak pakai. Kalau duduk kurang akrab kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ana diya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jogja beserta seluruh jajarannya, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah beserta Ortom, para pimpinan amal usaha, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk tukar pengalaman dengan Bapak Ibu. Kalau bicara Jogja, saya ingat bapak saya. Saya mengenal Muhammadiyah ketika SMP. Bapak saya dulu mondoknya di Al Munawir. jadi saya masih ingat aja kalau bapak saya cerita. Jadi saya begitu SD langsung dimasukkan ke SMP Muhammadiyah oleh bapak itu. Saya tanya, "Loh Pak, kota Muhammadiyah?" "Lah NU di sekolahan." Gitu. itu bapak saya itu. "Lah NU di sekolahan." Gitu. Jadi kalau saya lahir sekarang mungkin saya nggak jadi Muhammadiyah gitu. Karena NU sudah punya banyak sekolahan. Waktu itu NU belum punya sekolah.
sehingga oleh bapak saya langsung di SMP Muhammadiyah 1 Kebumen. Sejak itu saya aktif di Muhammadiyah mulai dari IPM, kemudian pemuda, tidak pernah kosong dari kegiatan di Muhammadiyah. Sampai kemudian ayah saya sering cerita, dulu saya mondok di Jogja, biasa ketemu orang Muhammadiyah, tapi nggak nyangka kalau anak saya jadi Muhammadiyah. Itu bapak saya. Ya wis ben ora apa-apa, sing penting tesih Islam ora ketang Muhammadiyah. Jadi dalam pandangan bapak saya, Muhammad itu dianggap Islam ora ketang gitu. Jadi ayah bapak itu dari Islam ora ketang. Ora ketang ngertos nggih mriki nggih. Kalau di Kebumen ora ketang itu kan minimalis lah ya, minimalis gitu. Jadi minimalis karena terlalu banyak diskon kata bapak itu. Jadi terawih diskon 60%. Dari 23 tinggal 11 itu kan bapak saya kalau subuh diskon kunut kata bapak saya. Terus saya sering timpali, enak Pak jadi Muhammadiyah lopa enak, banyak diskon masuk surga itu. Itu guyon saya dengan bapak itu. Jadi banyak diskon masuk surga itu. Kalau sama-sama masuk surga kenapa tidak pilih yang diskon Pak itu? Itu bapak saya itu. Tapi kata bapak saya lanjutnya, tapi kurang enak sih agama model Muhammadiyah kata ayah saya itu. Lah kenapa Pak? Karena mengukur Quran hadis. Ibarat makan segotok kata ayah saya itu. Jadi ibarat makan segotok orang lawuhe gitu. Karena mengukur Quran hadis pokoknya itu tidak salah, mengukur kurang enak kata bapak saya. Jadi ibaratnya ibarat menu makanan kurang enak kata bapak saya. Iya Pak emang kurang enak, jadi kurang gizi loro ya Pak iya. Tapi NU juga kain lawuh Pak. Jadi saya sadar bapak saya itu. Tapi NU kan lawuh Pak. Kaken lawuh ya podo lorone lho apa loro kolesterol itu kan. Jadi ternyata loro bareng Pak. Yang satu kurang gizi, yang satu kaken gizi gitu. Itu obrolan saya dengan bapak saya sebagai orang pesantren gitu. Jadi kalau bapak ibu datang ke Kebumen itu ketua DPD PKB Kebumen itu keponakan saya. Ketua Ansor Kebumen Kota keponakan saya. Jadi pernah saya ke acara Jateng bersalawat Pemprov Jateng di Kebumen. Karena saya terlambat, maka biar saya gampang masuk, saya telepon keponakan saya yang ketua Banser itu kan biar dikawal itu. Jadi mobil Muhammadiyah yang awal Banser gitu. Jadi saya gampang naik ke panggung gitu kan. karena dikawal oleh Banser. Tapi tidak ada persoalan apapun di keluarga saya, walaupun bapak saya dulu pesantren di Al Munawir. Yang dia di Muhammadiyah, adik saya aktif di PDM Kebumen. Tapi sekali lagi tidak ada persoalan apapun di keluarga saya, walaupun tokoh-tokoh NU di Kebumen itu bagian besar adalah keluarga kami gitu. Kalau tadi ketua Ansor itu Gus Dian itu anak kakak saya nomor 1 itu mondoknya di Kaliwungu. Enggak pernah menyam sekolah, hanya mondok total gitu. Begitu SD hidupnya hanya di pondok pesantren. Itu kakak saya nomor 1. Jadi enggak mengenal sekolah, hanya di pondok aja. Jadi tiap hari hanya melayani kita hanya baca kitab aja. Bahkan juga tidak mendirikan pondok pesantren. Ketika saya tanya, Mas kok enggak mendirikan pondok, dipeseni karo kiaiku, ojo ngedeke pondok. Padune ben ora saingan itu kan. Jadi enggak mendirikan pondok sampai akhirnya ya 2 yang disampaikan saya. 1 tidak mendirikan pondok, yang kedua jangan sekali-kali meminjamkan kitab. Sehingga walaupun kitabnya banyak, walaupun saya itu adiknya, enggak boleh pinjam, dibawa keluar kamar itu. Kalau baca sekemenge silahkan, tapi jangan keluar kamar. Kalau keluar kamar mesti hilang. Kitab kan 3 orang kan hilang itu. Sampai ada ungkapan kalau di pondok itu orang
Kan ada ungkapan kalau di pondok pesantren itu, orang bodoh adalah orang yang punya kitab tapi dipinjamkan, kan gitu kan. Itu orang bodoh. Jadi orang bodoh adalah orang punya kitab kok dipinjamkan. Yang lebih bodoh lagi sudah dipinjami kok dikembalikan. Itu ungkapan-ungkapan di pondok itu. Jadi orang bodoh lah orang punya kitab dipinjamkan, tapi lebih bodoh lagi sudah pinjami dikembalikan. Makanya perpustakaan kita nggak pernah tambah bukunya, karena betapa sulitnya menjaga kitab, menjaga buku. Mayoritas orang pinjam buku itu nggak dikembalikan. Ya, makanya kan perpustakaan kita bukunya nggak pernah nambah, walaupun tiap tahun beli, tapi nggak pernah nambah itu seolah-olah. Kenapa? Betapa banyak yang tidak dikembalikan. Itu ada muncul ungkapan di pondok pesantren seperti itu. Karena saking tidak disiplinnya biasanya orang meminjam buku. Makanya saya kalau ke Jogja ingat ungkapan-ungkapan ayah saya ketika beliau sebagai orang yang pernah mondok di Al Munawir Krapyak itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tukar halaman terkait dengan indikator-indikator kepemimpinan berkemajuan di Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah maka saya mengacu hanya kepada landasan-landasan ideologi Muhammadiyah, tidak mengacu ke sumber lain. Kemarin MPKU PWM Jateng itu merumuskan, membuat buku kaidah aturan rumah sakit Muhammadiyah di Jawa Tengah. Saya diminta ngoreksi itu, termasuk profil direktur rumah sakit. Nah, ketika saya baca profil direktur rumah sakit Muhammadiyah ABCD, istilahnya itu ndake. Saya coreti semua. Loh Pak, kok dicoreti semua? Lah Muhammadiyah kurang apa? Punya anggaran dasar Muhammadiyah, punya anggaran rumah tangga Muhammadiyah, punya kepribadian Muhammadiyah, punya MKCH, punya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, punya pernyataan Muhammadiyah abad kedua. Kalau hanya mencari profil, di situ gudangnya luar biasa. Kenapa mencari sumber lain? Kalau itu menyangkut Muhammadiyah. Kalau hanya ingin mencari profil direktur kayak apa masih kurang? Dengan ideologi yang ada itu sudah melimpah ruah. Kenapa mesti mencari profil atau figur direktur ABCD? Di pedoman landasan ideologi Muhammadiyah sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan seorang profesor kepala sekolah pimpinan Muhammadiyah, karena sudah lebih dari cukup. Sehingga tidak harus sebenarnya mengambil sumber lain untuk mencari sosok ideal gitu ya. Sosok ideal direktur rumah sakit, sosok ideal kepala sekolah, sosok ideal rektor maupun pimpinan umum yang lain maupun pimpinan sudah lebih dari cukup. Maka ketika menyusun sebuah indikator dan itu menyangkut Muhammadiyah, ya saya cukup mengacu pada landasan-landasan ideologi Muhammadiyah, mulai dari anggaran dasar sampai rumusan yang mutakhir. Misalnya pernyataan Muhammadiyah abad kedua, itu kan kurang apa di situ, sudah melimpah ruah tentang landasan-landasan maupun indikator-indikator tokoh pimpinan yang kita nilai sebagai berkemajuan. Yang pertama, seorang pemimpin Muhammadiyah kaitannya dengan berkemajuan dilihat dari identitas Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid. Gerakan Islam. Gerakan berarti kan seseorang yang mampu membawa perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain.
maka pasti inovatif. Tetapi yang tidak boleh dilupa secara eksplisit kita menyebut diri kita sebagai tajdid. Tajdid pembaruan. Persoalannya kalau dalam konteks agama apa yang diperbarui? Gitu ya. Apa yang diperbarui dalam Islam? Tidak mungkin kita memperbarui Islam sebagai syariah. Karena syariah tidak mungkin kita ubah. Dari awal turun sampai kapanpun ya tidak mungkin kita mengubah Al-Quran, nggak mungkin mengubah sunnah. Islam sebagai syariah tidak mungkin berubah kapanpun dimanapun. Tidak mungkin Islam berubah. Tidak mungkin Islam ditajdid. Bagaimana dengan identitas Muhammad sebagai tajdid? Maka Bapak Ibu memahami Islam masih dalam 3 konteks. Islam sebagai syariah, Islam sebagai fikih, dan budaya keagamaan. Lah 2 wilayah ini yang bisa berubah, fikih dan budaya keagamaan. Maka dalam konteks fikih kita punya prinsip al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Sehingga ruangnya berubah, pemahaman kita terhadap Islam bisa berubah. Waktu berubah, pemahaman kita tentang Islam bisa berubah. Mengakui perubahan terhadap pemahaman agama, itulah namanya paham yang progresif. Hanya bedanya tidak semua perubahan bernilai progresif, tinggal model perubahannya. Ketika perubahan itu berorientasi ke masa depan, maka namanya progresif. Tapi ketika perubahan itu berorientasi ke masa lalu, namanya konservatif. Nah, itu pertanyaannya, Muhammad ya progresif atau konservatif Bapak Ibu? Muhammad ya memilih konservatif atau progresif? Saya kira Bapak Ibu sudah semua akrab dengan kata Islam berkemajuan. Pilih yang progresif. Tetapi konservatif dan progresif bukan masalah salah benar. Bukan berarti konservatif salah, bukan. Bukan berarti progresif benar, konservatif salah, bukan. Bukan ukuran benar salah. Tapi soal pilihan gaya pemahaman agama. Sehingga ada agama, ada paham agama. Paham agama itu namanya fikih. Maka yang bisa berubah bukan syariahnya tapi fikihnya. Maka fikih selalu berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Kalau Bapak Ibu mau sholat, Bapak Ibu melihat matahari atau melihat jadwal? Muadzin kita kalau muadzan melihat matahari atau melihat jadwal? Ya, pertanyaannya di mana ada dalil jadwal? Di mana ada dalil jadwal, Bapak Ibu? Di mana ada dalil jadwal? Ya namanya sholat itu ya aqimis sholah liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anil fajri. Tegakkan sholat ketika matahari mulai tergelincir. Kan matahari tergelincir. Apakah muadzin kita melihat matahari? Ketika muadzan? Ya namanya subuh adalah hatta yatabayana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Sehingga kamu sekalian bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Itulah fajar. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau subuhan bawa benang putih, benang hitam? Loh katanya Quran hadis. Kok Bapak Ibu lihat subuh jam 4.25 menit? Dalil mana pernah menyebut subuh 4.25 menit? Coba. Di mana Bapak Ibu menemukan dalil bahwa subuh 4.25 menit? Enggak ada. Enggak bakal ditemukan. Lalu pengertian
Adinul Islamiyu huwa ma andalahullah fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatu shahihatu minal awamiri wa nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Lalu di mana? Gitu ya. Lah ini Bapak Ibu, maka yang namanya memahami agama enggak mungkin keluar dari 3 hal. Mana Islam sebagai syariah, mana Islam sebagai fikih. Itulah maka salah satu profil indikasi pimpinan Muhammadiyah nanti saya ada di situ. Di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, seorang muslim tidak hanya kuat akidahnya, tidak hanya akhlakul karimah, tapi punya kemampuan berpikir secara bayani, burhani dan irfani. Lah, mari kita lihat cara berpikir ini Bapak Ibu. Berpikir secara bayani, ini pimpinan Muhammadiyah harus punya kemampuan itu. Salah satunya adalah kemampuan berpikir secara bayani. Bayan itu kan penjelasan dalil. Dalil kita pahami, Qur'annya, hadisnya. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Suatu hadis menjadi penjelas bagi ayat tertentu. Tetapi kalau hanya dalil, apakah Bapak Ibu tahu jam berapa waktu subuh? Wong dalilnya hanya menyebut kata yata bayana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Dari mana Bapak Ibu bisa menemukan bahwa subuh jam 4.25? Nah, kalau hitungan kan udah keluar dalil namanya. Ya, nggak ada. Bapak Ibu sebentar lagi zakat fitrah, zakatul fitri, istilah hadisnya. Apa yang Bapak Ibu keluarkan ketika zakat fitri? Beras, berapa kilo? 2,5 kilo. Pertanyaannya, di mana dalil menyebut 2,5 kilo? Di mana Bapak Ibu menemukan dalil zakat fitri 2,5 kilo? Quran nggak mungkin ada, apalagi hadis juga nggak mungkin ada. Tapi kenapa Bapak Ibu begitu percaya zakat itu 2,5 kilo? Kan itu hanya info takmir gitu kan. Panitia zakat. Tapi Bapak Ibu kan percaya banget. Kalau kita lihat dalil zakat fitri, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'amin tamrin so'amin sa'irin. Hadis lain menyebut so'amin zabib atau so'amin to'am. Sampun merdake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri ing zakat fitri. Menapa so'amin tamrin setunggal sok kurma, so'amin sa'irin setunggal sok gandum, so'amin zabib setunggal sok anggur kering. Kan nggak ada beras di situ, gitu kan? Kalau Bapak Ibu nekat sesuai hadis, boleh nggak Bapak Ibu zakat fitri gandum ke panitia zakat? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, hadisnya jelas begitu kok. Cuman panitianya bingung kan, itu persoalannya kan? Lah inilah Bapak Ibu, maka berpikir secara bayani saja belum cukup untuk seorang pemimpin Muhammadiyah. Maka di pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah, seorang Muhammadiyah harus punya cara berpikir di samping bayani yang kedua, yakni burhani. Memahami Quran hadis secara burhani artinya adalah menggunakan iptek sebagai instrumen untuk memahami Quran dan hadis. Bab tanpa iptek, Bapak Ibu nggak tahu posisi bulan, bumi dan matahari. Yang tahu posisi bulan dan bumi dan matahari adalah iptek. Maka dengan iptek kita tahu jam berapa matahari tergelincir setelah didalami lewat iptek, astronomi dan ilmu falak. Ketemu jam sekian matahari tergelincir.
ketemu jam sekian, fajar bisa fajar muncul, jadilah subuh. Maka memahami Quran hadis dengan iptek itulah pendekatan cara burhani. Tanpa iptek kita belum tentu bisa memahami Quran secara praktis. Tapi karena fikih maka bisa berubah. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Maka ada tajdid. Maka pemimpin Muhammadiyah harus punya mental tajdid. Tajdid bukan pada wilayah syariah. Tajdid adalah pada fikih. Ketika Muhammadiyah hasil ipteknya menentukan bahwa subuh munculnya fajar hitam putih bisa dibedakan pada posisi minus 20 derajat selama ini. Tapi ternyata dalam perkembangannya ternyata bukan pada posisi minus 20 tapi minus 18. Maka Muhammadiyah mengubah waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah berani mengubah ayat? Tidak mungkin. Ayat subuh tetap hatta yata bayana. Tidak mungkin mengubah ayat Quran. Maka yang diubah adalah fikih waktu subuh. Maka Ramadan yang lalu saya diundang Pak Gubernur dan Pak Wagub. Saya ketua PWNU, ketua MUI, Kanwil Kemenak diundang ke ruangannya Pak Gubernur. Mas Tafsir tolong ke ruangan saya karena jenengan mengubah waktu subuh. Kenapa Pak Gub kok dadak galau gitu? Ya saya khawatir nanti di masjid rebutan mic katanya. Karena beda kan. Beda selisih 8 menit. Jangan-jangan nanti satu masjid ada Muhammadiyah ada NU gitu. 8 menit sebelumnya NU adzan disusul nanti berikutnya adalah Muhammadiyah adzan dalam satu masjid katanya. Saya jawab Pak Gubernur enggak usah khawatir. Enggak mungkin akan ada 2 adzan. Kenapa? Sama-sama molor gitu kan. Sama-sama molor paling-paling. Bahkan NU walaupun mengubah tidak mengubah, saya yakin NU lebih lambat daripada Muhammadiyah. Kenapa? Banyak puji-pujian. Guyon saya dengan Pak Ganjar. Kalau Muhammadiyah kan begitu azan paling sebentar sholat sunnah qomat lah. NU kan puji-pujian lama sekali. Karena apa? Imamnya mandi wajib kan gitu kan. Akhirnya berlama-lama lah gitu. Jadi tapi kemudian nggak ada lah apa. Lah tahun ini NU yang mengubah grid derajat imkanur ru'yah. Yang biasanya 2 derajat mengubah menjadi 3 derajat. Jadi imbang satu-satu lah ya. Jadi NU Muhammadiyah mengubah waktu subuh, NU mengubah grid derajat imkanur ru'yah. Yang selama ini 2 derajat menjadi 3 derajat. Nah, yang kemarin kita sudah gembira akan sama, tiba-tiba diubah menjadi 3 derajat. Kan otomatis tidak mungkin sama karena 3 derajat. Pertanyaannya dari mana angka 3 derajat? Nah, inilah memang kesulitan. Sehingga umat Islam 15 abad sampai sekarang belum ketemu definisi apa tanggal 1 Bapak Ibu. Ya sederhana kan. 15 abad merumuskan apa tanggal 1 belum ketemu sampai sekarang. Ya sederhana masalah kita. Hanya mendefinisikan tanggal 1 belum ketemu. Ya, ternyata sederhana itu. Tanggal 1 hanya kompak di kalangan PNS. Apa tanggal juga, tanggal 1 gajian. Tapi ulama sampai sekarang belum ketemu Bapak Ibu. Hanya mendefinisikan tanggal 1. Tetapi memang tidak mudah memahami waktu. Kalau saya tanya Bapak Ibu, nanti malam jam 7 itu hari Ahad atau Senin? Nanti malam jam 7 itu hari Ahad atau Senin menurut Bapak Ibu? Wah. Nanti malam jam 7 hari Ahad atau Senin? Kalau Bapak Ibu ada acara nanti malam jam 7, bunyi undangannya Ahad atau Senin? Ahad. Kalau gitu Ahad atau Senin nanti malam jam 7?
Itu kan pada detik yang sama Bapak Ibu sudah beri nama yang berbeda. Nanti malam jam 7 itu Senin atau Ahad, tergantung kalender yang pakai. Kalender yang kita pakai berbeda, karena apa? Kita berbeda dalam menentukan kapan hari dimulai. Kapan hari dimulai Bapak Ibu? Dalam kalender Hijriah, hari dimulai begitu matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam maka hari baru. Maka nanti malam jam 7 adalah hari Senin dalam kalender Hijriah. Tapi dalam kalender Miladiah, hari dimulai jam 00 tengah malam. Maka jam 7 nanti masih hari Ahad. Itulah waktu. Pada detik yang sama diberi nama yang berbeda. Manusia terbatas, waktu tak terbatas. Yang terbatas tidak mungkin mampu memahami secara sempurna kepada yang tak terbatas. Itulah maka kita nggak pernah sempurna memahami waktu. Maka menentukan tanggal 1 aja sering berbeda. Itulah manusia dalam memahami waktu. Sehingga perbedaan 1 Syawal, 1 Ramadan itu bukan niat ulama kepengen beda, tapi bingung bareng. Kenapa? Karena bulan tidak bisa ngomong, sederhana aja sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nggak ada lah, setahu saya niat ulama yang beda nggak ada. Kita bingung bareng karena belum ada kata sepakat apa definisi tanggal 1. Kalau Muhammadiyah tanggal 1 adalah wujudul hilal. Sementara NU tanggal 1 adalah imkanur ru'yah. Masih ada masalah imkanur ru'yah. Berapa derajat imkanur ru'yah? Tidak ada ketetapan. Maka mengubah dari 2 menjadi 3 derajat. Lah menurut Pak Thomas Jamaluddin, ahli astronomi, bulan bisa dilihat itu ketika 4 derajat. Wah, kalau 4 derajat Muhammadiyah dan pemerintah nggak pernah sama gitu ya. Ya. Kalau sampai kemudian pemerintah menentukan 4 derajat, hampir selalu kita berbeda awal 1 Ramadan itu. Ya mudah-mudahan ada penemuan baru lagi gitulah ya. Kembali ke 2 derajat itu. Wong 2 derajat saja kita kadang berbeda, apalagi 3 atau 4 derajat, lebih sering berbeda lagi. Hanya sederhana, belum ada kata sepakat apa definisi tanggal 1. Bapak Ibu yang saya hormati, maka itulah fikih, bisa ditasdid, bisa diperbarui. Maka salah satu indikasi pimpin Muhammadiyah adalah sebagaimana dalam anggaran dasar punya sikap tasdid, pembaruan. Tetapi pembaruan di Muhammadiyah adalah pembaruan yang berorientasi ke masa depan, yang progresif, bukan yang konservatif. Kalau konservatif berorientasi ke masa lalu, sementara progresif berorientasi ke masa depan. Tetapi sekali lagi ini hanya model Bapak Ibu, bukan ukuran salah benar. Bukan berarti yang konservatif salah, bukan. Tapi bukan style Muhammadiyah. Nah itu aja. Karena style Muhammadiyah adalah berorientasi ke masa depan. Kembali Quran hadis, tetapi bagaimana Quran hadis dipahami secara interpretatif sesuai dengan konteks zaman, modernitas, perkembangan iptek. Itulah namanya berkemajuan berorientasi ke masa depan, bukan berorientasi ke masa lalu. Kalau saya tanya Bapak Ibu, ketika Nabi sakit dulu, Nabi ke rumah sakit atau ke bekam? Nah, ketika Nabi dulu ke bekam atau ke rumah sakit, pasti ke bekam lah, belum ada rumah sakit. Tapi kalau Nabi sakit sekarang, kira-kira Nabi ke PKU atau ke bekam? Kita berimajinasi tentu ya. Jadi kalau Nabi geras nandang gerah sekarang itu, kira-kira Nabi ke bekam atau ke PKU Jogja kira-kira ya. Lah itu bedanya cara berpikir antara yang progresif dan yang konservatif. Tapi sekali lagi, konservatif dan progresif bukan benar salah, tapi style, corak pemahaman.
Lah kita dalam cara pemahaman memilih yang progresif, bukan yang konservatif. Maka sekalipun wa ma andalahullah fil Quran wa ma ja'at bihis sunnatu shahihatu. Jadi wa ma andalahullah, apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Definisi agama Islam menurut Muhammadiyah dalam HPT. Ya. Jadi definisi agama Islam menurut Muhammadiyah wa ma andalahullah fil Quran wa ma ja'at bihis sunnatu shahihatu. Jadi Quran dan Sunnah, tetapi tidak asal kembali, gitu ya, tidak asal kembali. Tapi bagaimana kembali Quran Sunnah, kemudian diinterpretasi sesuai dengan konteks zaman, dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Maka dalam konteks ini Muhammadiyah lalu berbeda dengan, mohon maaf, teman-teman Salafi misalnya. Karena Salafi cenderung berorientasi ke masa lalu, menghidupkan masa lalu dibawa ke zaman sekarang. Apa boleh? Boleh, tapi bukan style Muhammadiyah. Kan itu aja persoalannya. Ya. Jadi bukannya nggak boleh, tapi bukan style Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sudah menyatakan diri kembali Quran Sunnah, tapi dengan pendekatan bayani, burani, dan irfani. Maka Muhammadiyah menerima iptek sebagai instrumen untuk pemahaman Quran dan Sunnah. Maka lalu kita tahu bagaimana dengan iptek, kita tahu kapan tanggal 1. Sehingga edaran PP Muhammadiyah itu sudah keluar jauh-jauh sebelum Ramadan dengan 5 poin. Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, dan kapan 10 Dzulhijjah. Pinter Muhammadiyah. Ngerti sak durung ngawi narah itu kan. Karena apa? Lah iptek sudah ada kok. Iptek sudah ada, kenapa mesti ragu? Tapi kan ini agama. Agama ada dalil. Lah ada dalil yang tetap harus ru'yah masalahnya. Sumu li ru'yatihi. Lah kalau ingin sama, hadis ini dengan amandemen. Nah gitu ya. Ya. Kalau ingin sama, amandemen hadis ini. Pertanyaannya, orang sing wani amandemen hadis. Nggak ada. Maka hampir selamanya nggak mungkin bisa ada titik temu, kecuali ono sing ngalah. Gitu ya. Ono sing ngalah, ya. Karena Muhammadiyah dengan teorinya meyakinkan tahu kapan tanggal 1 dengan iptek, tapi yang satu ada dalil hadis sumu liruyatihi. Jadi ya nggak usah berdebat, wong nyatane ono hadise kok. Jadi gitu ya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan ya ru'yah, wong hadisnya ada. Itulah maka fikih adalah hasil pikiran ulama terhadap Quran dan hadis. Itulah namanya fikih ijtihad. Fikih suatu produk ulama tidak boleh untuk menyalahkan produk ulama yang lain. Maka keputusan Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan keputusan NU. Begitu sebaliknya, keputusan NU tidak boleh untuk menyalahkan keputusan Muhammadiyah. Yang ada adalah untuk dipedomani. Bagi siapa? Bagi mereka di dalam kelompoknya dan mereka yang sepakat dengan keputusan itu. Sehingga tidak boleh kita menyalahkan NU dan juga sebaliknya. Tidak boleh menyalahkan dan tidak boleh untuk disalahkan. Yang ada adalah dipedomani. Tetapi nikmatnya agama, kalau sudah menyangkut keputusan ijtihad ulama, salah sekalipun tetap berpahala. Itu enaknya gitu. Gitu kan. Jadi Nabi menjamin idza ijtahatal hakimu fa asaba huwa ajroni fa in atwa fa huwa ajrun wahid. Ketika ada ulama berijtihad, hasil hanya benar pahalanya 2, ketika salah pahalanya 1. Jadi kita puasa mulai tanggal 2 April, ternyata yang benar munggu Gusti Allah tanggal 3, nggak usah khawatir, minimal dapat pahala 1. Kan gitu kan.
Begitu juga yang puasa mulai tanggal 3, ternyata yang benar tanggal 2, insya Allah masih dapat pahala 1. Tetapi ketika ada perbedaan penafsiran seperti ini, kita nggak boleh menghindar dari penafsiran dalam etika berfikih. Sehingga Bapak Ibu nggak boleh kemudian Pak tafsir daripada debat, saya tak mulai puasa tanggal 4 April. Malah keliru itu, karena menghindar dari penafsiran. Maka tanggal 2 atau tanggal 3 insya Allah itu Idul Fitri sama. Sehingga yang NU 29, Muhammadiyah 30, tumben. Biasanya yang diskon kan Muhammadiyah ya. Ini yang diskon NU gitu. Ya sekali-kali gantian lah gitu kan. Jadi lah puasa itu kan tidak pernah Allah menyebut berapa hari. Quran hanya menyebut syahrul Ramadan. Jadi Quran hanya menyebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan dalam Islam hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak 29 ya 30. Sehingga yang mulai tanggal 2 Muhammadiyah 30 hari, 1 bulan namanya. Yang mulai tanggal 3 29 hari, juga namanya masih 1 bulan. Jadi nggak ada yang kurang dari 1 bulan, sah semua lah ya. Itulah maka semangat tajdid di Muhammadiyah adalah semangat yang berorientasi ke masa depan, karena tidak asal kembali kepada Quran hadis, tetapi kembalinya dengan pendekatan bayani, burani, dan irfani. Bayani penjelasan teks dalil Quran dan hadis, tapi sekali lagi kalau masih hanya dalil kita belum ngerti secara praktis. Coba Bapak Ibu, farodho Rasulullah SAW zakat al-fitri sya'am, beri setunggal sok kurma. Pertanyaannya berapa 1 sok Bapak Ibu? Berapa 1 sok? Kan 1 sok kurma, 1 sok anggur kering. 1 sok kalau kita baca di kitab fikih, biasanya fikih sunnah, 1 sok itu 4 mud Bapak Ibu. Ya, 1 sok itu 4 mud. Pertanyaannya berapa 1 mud? Berapa 1 mud? Kalau kita baca lagi di fikih Nailul Autor, kemudian fikih sunnah juga menjelaskan, yang namanya 1 mud itu adalah 2 telapak manusia dewasa Bapak Ibu. Yang namanya 1 mud adalah 2 telapak manusia dewasa. Jadikan 1, apa bahasa Jogjanya ini? Ini 1 mud. Sehingga kita zakat fitrah cukup 4 ini. Pertanyaannya berapa on? Tergantung orangnya lah ya. Kalau orangnya tinggi besar, jarinya panjang-panjang kan banyak. Kalau orangnya pendek-pendek seperti saya kan mesti sedikit. Apakah Bapak Ibu nekat sesuai dalil? Ya, katanya Quran hadis. Apakah Bapak Ibu nekat sesuai dalil? Ngereok beras gawa teng panitia zakat hanya 4 ini. Mesti panitia kayak kok sidik men kan gitu kan. Apa Bapak Ibu mau nekat sesuai dengan hadis? Tidak mungkin. Itulah al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam akan disesuaikan dengan ruang dan waktunya. Hadis ini muncul di Arab, bawa ke Jogja, kan berubah dari 1 sok kemudian menjadi ukuran yang pasti. Maka ulama menafsirkan 1 sok melalui ijma kesepakatan bahwa 1 sok adalah 2,5 kilogram. Sehingga 2,5 adalah tafsir, bukan syariah. Syariahnya 1 sok. 2,5 kilogram adalah fikih, bukan syariah. Syariahnya 1 sok. Karena fikih bisa berbeda dan bisa berubah. Mungkin kemarin 2,5, sekarang anaknya bongsor-bongsor gitu kan. Jarinya panjang-panjang. Sekarang tidak lagi 2,5 tapi 3 kilogram misalnya. Itu sah-sah saja. Karena fikih memang bisa berubah. Nah, warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah harus punya cara berpikir ini. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin.
Itu. Sehingga tidak ada sebenarnya orang mengklaim sebagai yang paling sunnah. Lah apa ukurannya gitu? Ukuran paling sunnah. Wong semuanya kan penafsiran. Jadi sebenarnya beragama itu ya siapa ikut ulama siapa. Bapak Ibu ikut Nabi atau ikut tarjih? Jujur loh ya. Bapak Ibu dalam mengamalkan Islam ngacunya ke Masjid Tarjih atau Kanjeng Nabi? Jadi siapa ikut penafsiran siapa? Enggak ada yang kemudian benar-benar Nabi yang enggak ada. Tapi siapa ikut penafsiran siapa? Sebagai Muhammadiyah ikut Quran hadis sebagaimana ditafsirkan oleh Majelis Tarjih. Itu. Ya. Sebagai Muhammadiyah, itulah pentingnya kenapa butuhnya ada Muhammadiyah, ada NU. Biar kita jelas dalam mengamalkan Islam. Kenapa? Quran multi tafsir, hadis juga multi tafsir. Kalau Bapak Ibu nggak ada kejelasan, bagaimana Bapak Ibu mau praktek beragama Islam? Kapan tanggal 1 kan harus jelas. Itulah pentingnya ada Muhammadiyah, ada NU. Supaya kita jelas dalam mengamalkan agama, mengamalkan Islam. Kapan tanggal 1 jelas Muhammadiyah menerbitkan kapan tanggal 1. Pak Tasir, tapi saya kan NU ya bukan, Muhammadiyah bukan, jangan begitu. Nanti menjadi Islamnya bukan-bukan, harus jelas itu ya. Harus jelas Bapak Ibu. Kenapa dulu muncul madhab? Kenapa? Saking banyaknya penafsiran terhadap Quran hadis, terhadap Islam. Sehingga bingung, karena bingung ya sudah saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut Imam Hanafi. Bapak Ibu, ketika Imam Madhab ini hidup, belum ada Sahih Bukhari loh Bapak Ibu. Kalau saya tanya, duluan mana Bapak Ibu, Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i? Duluan mana Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari? Duluan Imam Syafi'i. Imam Bukhari adalah muridnya Imam Syafi'i. Tapi Bapak Ibu nggak usah nanya, kalau gitu guru dengan murid soal mana Pak Tafsir? Jadi imam yang kita sebut imam madhab ketika hidupnya itu belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belum ada. Karena kita yang paling senior itu kan Imam Bukhari. Bapak Ibu kapan Imam Bukhari lahir? Imam Bukhari lahir 194 setelah hijrah. Ya. Nabi wafat tahun 10 setelah hijrah. Artinya jarak Nabi wafat dengan Bukhari lahir, Imam Bukhari lahir 184 tahun. Apa lahir langsung nulis hadis kan nggak mungkin. Butuh waktu 30 tahunan. 200 tahun lebih Nabi wafat baru muncul Sahih Bukhari. Kalau begitu Sahih Bukhari nate dikorasikan Kanjeng Nabi napa mboten Bapak Ibu? Enggak pernah. Maka pentingnya Muhammadiyah, pentingnya ada NU adalah biar ulama, biar umat jelas dalam mengamalkan agamanya. Ya. Ada Muhammad jadi jelas kita kapan 1 Syawal, kapan 1 Ramadan. Maka cara berpikir ini harus sudah menjadi keputusan Muhammadiyah. Jadi Quran hadis, kembali Quran hadis, tetapi dengan cara berpikir bayani, burani dan irfani. Dengan cara ini kita bisa responsif terhadap perkembangan zaman. Karena Quran tidak hanya butuh pemahaman secara bayan, penjelasan bahasa, tapi butuh dukungan iptek untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis. Maka Muhammadiyah menerima iptek. Itulah kenapa hisab menjadi pilihan menentukan tanggal 1 Ramadan 1 Syawal. Karena Bapak Ibu
tidak mudah memahami waktu, padahal hampir mayoritas ibadah dalam Islam terkait dengan waktu. Coba ibadah apa yang dalam Islam tidak terkait dengan waktu? Rukun Islam yang 5 itu hanya satu yang tidak terikat dengan waktu, syahadat. Gitu kan? Ya. Lainnya terikat dengan waktu semua. Sholat jelas terikat dengan waktu, puasa jelas terikat dengan waktu, zakat jelas waktu kapan kita zakat, haji juga jelas terikat dengan waktu. Nggak ada yang tidak terikat dengan waktu, tapi ternyata memahami waktu tidak mudah. Maka semangat tajdid adalah salah satu semangat yang harus ada dalam diri pimpinan Muhammadiyah. Dan tajdidnya adalah tajdid yang progresif, yang berorientasi ke masa depan, modernitas dan perkembangan zaman, bukan yang berorientasi ke masa lalu. Tetapi sekali lagi Muhammadiyah tidak akan menyalahkan model tajdid yang berorientasi ke masa lalu. Tapi bukan style Muhammadiyah. Nah, itu ya. Bukan style Muhammadiyah. Maka kalau kita berpikir secara ini, kita akan bagaimana Islam aktual sesuai dengan prinsip al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Tetapi yang kita sesuaikan bukan syariahnya, bukan Qur'annya, bukan hadisnya. Yang kita sesuaikan adalah cara pandang, cara pemahaman. Sebab kalau kita tidak mengubah cara pandang, cara pemahaman, kita bisa repot. Coba Bapak Ibu, wudu misalnya, kalau kita tidak mengubah cara pandang. Saya masih ingat bapak saya dulu. Mohon gudigen urung afdol. Nah, itu kan Bapak Ibu. Mondok kok urung gudigen durung afdol. Siapa yang Bapak Ibu pernah mondok lah, saya kira gudigen semua itu kan. Enggak tahu kalau pondok Muhammadiyah itu. Mungkin enggak gudigen. Tapi kalau di pondok NU hampir semuanya gudigen. Ya, hampir semua gudigen sampai sekarang loh Bapak Ibu. Sampai sekarang loh. Sudah tahun 2022 masih gudigen. Kenapa Bapak Ibu gudigen? Salah satunya karena tidak tasdid terhadap hadis tentang wudu. Coba Bapak Ibu wudu misalnya, kalau enggak kita tasdid, gudigen semua kita itu. Idza kanal ma'u kulatain lam yanjas. Kan itu hadisnya. Ya. Nalikono banyu rong kula mboten wonten najis. Ya. Jadi kalau air sudah 2 kula itu sudah bebas batas nisab najis. Walaupun kejauhan bangkai gajah sekalipun ibaratnya itu kan. Ya. Ya. Maka mereka membuat tempat wudhu itu yang enggak mengalir, hanya ditampung. Untuk wudhu orang sapondok bertahun-tahun mungkin enggak pernah dikuras. Tapi itu tetap sah Bapak Ibu. Ya, itu tetap sah. Itu tetap sah. Hanya resikonya gudigen. Nah, resikonya gudigen. Tapi itu sah. Ya, karena hadisnya begitu. Maka kalau kita lari ke pondok-pondok tradisional kan sampai sekarang pun masih dipertahankan itu cara tempat wudhu itu. Di samping sekarang ditambahi keran gitu kan, tambahi keran. Tapi yang model lama tetap ada. Gitu. Dan itu tidak salah, hadisnya begitu. Ketika ada air 2 kula maka tidak ada najis. Apa Muhammadiyah mengubah hadis ini? Tidak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin kita berani mengubah hadis. Yang kita tasdid bukan hadisnya. Yang kita tasdid adalah pemahaman kita terhadap hadis tersebut. Maka Muhammadiyah mentasdid, mengubah dari kulatain menjadi keran. Nah, gitu kan. Kan gitu. Dari kulatain kita ubah menjadi keran. Sehingga dengan cara keran wudhu kita sah secara fikih tapi juga sehat secara medis.
Lah inilah cara berpikir berkemajuan. Ya, sehingga multi perspektif gitu. Multi perspektif. Tidak hanya dari teks, tapi jadi multi perspektif. Maka saya kira tidak ada tempat wudhu Muhammadiyah menggunakan kulatain. Malah masih ada Bapak Ibu di Muhammadiyah kulatain. Saya kira enggak ada. Tapi kulatain segudegen apapun tetap sah Bapak Ibu, ya. Ya, tetap sah walaupun gudigen. Gitu. Nah, yang seperti ini kita coba membangun mental tasdid, pikiran tasdid di Muhammadiyah. Tasdid yang berorientasi ke masa depan dengan cara berpikir bayani, burani, dan irfani. Cara berpikir bayani, burani, irfani itu keputusan Muktamar 2000 di Jakarta. Sehingga sudah masuki tahun ke-22. Pertanyaannya, apakah pernah dibahas tentang cara berpikir bayani, burani, dan irfani? Ini keputusan Muhammadiyah tahun 2000, Muktamar Jakarta. Ada di pedoman ideologi warga Muhammadiyah poin 2, pandangan Islam tentang kehidupan. Ya. Pandangan Islam tentang kehidupan. Di sana disebutkan seorang Muslim akidahnya yang istiqomah, akhlakul karimah, dan punya kemampuan berpikir bayani, burani, dan irfani. Kan gitu. Bayani tadi ya secara dalil teks. Tapi kalau hanya bayani aja kita masih sulit mengamalkan Islam. Karena belum tahu subuh jam berapa gitu kan. Secara burani lalu dihitung lewat iptek. Hasilnya apa? Hasilnya jadwal waktu sholat. Sehingga jadwal waktu sholat bukan bid'ah, tapi hasil pendekatan secara burhani. Itu. Tapi kalau hanya hafal bayani kita belum tahu. Sehingga tahu setelah burhan. Maka jadwal sholat adalah hasil produk pemikiran burhani. Lah yang 3 irfani. Irfan itu sederhananya berpikir secara mendalam gitu ya. Maka orang yang pintar irfan namanya orang arif gitu kan. Orang arif. Orang yang banyak ilmu namanya orang alim. Apa bedanya orang arif dengan orang alim? Orang alim itu orang yang banyak tahu. Orang arif orang yang banyak paham. Orang yang pintar memahami namanya orang arif. Dari kata uruf artinya adat. Maka ma'ruf, maka ayatnya kan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa bedanya Bapak Ibu antara al khair dengan al ma'ruf? Oleh bahasa Indonesia keduanya diartikan sama-sama baik. Begitu banyaknya kata dalam Quran diartikan baik. Khair baik, ma'ruf baik, halalan thayyibah, thayyib artinya baik. Robbana atina fid dunya hasanah, hasan artinya baik. Albiru manitaqo, albiru artinya baik. Semua diartikan baik. Pertanyaannya, apakah memang artinya sama atau memang bahasa Indonesia tidak mampu menjangkau bahasa Al-Qur'an? Nah, itu ya. Gitu kan. Ya. Apakah memang artinya sama atau bahasa kita yang tidak menjangkau Quran? Dari akar katanya sudah jelas beda. Al-khair itu kan selama ini oleh para mufasir diartikan sebagai kebaikan universal. Maka yad'una ilal khair sebagian mufasir mengartikan sebagai yad'una ilal Islam kan gitu kan. Kalau kita baca kitab tafsir atau bari misalnya. Kita baca tafsir atau bari. Yang namanya yad'una ilal khair bimana yad'una ilal Islam. Al-khair bimana al-Islam. Maka sebagian mufasir mengartikan al-khair sebagai kebaikan menurut standar syariah, itu al-khair. Maka sifatnya universal karena standar syariah.
Sementara al-ma'ruf saka tembung uruf artinya adat. Kebaikan sebagaimana dipahami oleh masyarakat setempat itu namanya ma'ruf. Dalam fakta kehidupan itu nggak bisa dihindari. Coba kalau Bapak Ibu saya tanya, orang laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Itu al-khair. Menutup aurat menurut standar syariah. Dari pusat sampai lutut. Bapak Ibu, kalau saya pengajian di sini pakai anduk, boleh enggak sih? Boleh enggak Bapak Ibu saya pakai anduk? Boleh. Wong auratnya sudah tertutup. Sudah tertutup. Boleh. Cuman masih melanggar kemakruhan. Maka al-khair di Quran itu hampir selalu al-khair diikuti oleh al-ma'ruf. Maka enggak cukup hanya standar syariah, butuh kepantasan setempat. Selama tidak melanggar syariah, maka kita lengkapi. Nah, itu kan. Kalau Bapak Ibu hadir acara resepsi pernikahan, Bapak Ibu baju yang diagem apa? Batik. Pertanyaannya, siapa yang ngongkon? Siapa yang ngongkon kalau kita ke resepsi pakai batik? Enggak ada. Tapi sudah dengan sendirinya. Lain seperti namanya ma'ruf. Yang namanya ma'ruf. Bapak Ibu kalau saya pengajian sekarang ini, misalnya gundulan, kira-kira Bapak Ibu pripun? Iki mau balik tenanan pura gitu. Saya gundulan nggak pakai peci misalnya. Bapak Ibu mesti iki tenanan pura gitu balik. Pertanyaannya, apa ono syariah koplo? Apa ada Bapak Ibu syariah koplo? Ketua PDM badhe khotbah, wantun mboten nganggo peci. Saya nggak yakin mending ora khotbah. Mending mboten khotbah. Pertanyaannya, apa ono dalil peci? Apa ada dalil peci? Enggak ada. Tapi harus ingat Bapak Ibu, dalam hidup ada namanya ma'ruf. Kebaikan menurut ukuran kepantasan. Itu jangan dihindari. Nah, lah seperti namanya berpikir secara irfani. Maka orang Muhammadiyah luar biasa. Cara berpikir dalil teksnya ada, ipteknya ada, kepantasan setempat juga ada. Luar biasa Muhammadiyah. Kok tidak nyari ke tempat-tempat lain gitu ya. Ya. Jadi mencari di landasan ideologi Muhammadiyah sudah lebih dari cukup. Itulah kepantasan. Maka Nabi kalau tidak menyangkut pergaulan semuanya dengan standar ma'ruf. Wa asyiruna bil ma'ruf. Semua dengan ma'ruf. Kalau bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak, kalau bapak-bapak para suami itu bakhil, istrinya boleh nggak mengambil harta suami tanpa izin karena suaminya bakhil? Bapak pripun jawaban? Kalau tanya ibu-ibu boleh nggak Bu? Boleh, semangat ibu jawabnya. Pertanyaannya apakah boleh istri mengambil harta suami ketika suaminya pelit? Nah, apa jawabannya Bapak Ibu? Ada suatu ketika ada seorang istri sahabat menghadap Nabi, kemudian minta fatwa pada Nabi, wahai Nabi apakah boleh saya ngambil harta suami saya kalau suami saya bakhil? Kira-kira jawaban Nabi boleh atau tidak boleh Bu? Nah, jawaban Nabi boleh. Nah, maka jangan bakhil ya Pak. Tapi ada batasnya loh Bu. Ada batasnya Bu, jangan asal ambil loh ya. Apa batasnya? Nabi menyebut lagi-lagi dengan kata bil ma'ruf. Ambillah sepantasnya Bu. Jangan habis-habisan.
Karena bisa-bisa. Ambillah bil ma'ruf, itu pesan Nabi. Jadi ambillah sepantasnya. Tapi sepantasnya kepala sekolah dengan penjaga sekolah beda kepantasannya. Tapi Nabi bijak sekali, ambillah bil ma'ruf. Itu. Maka lalu uruf artinya kultur. Maka beragama nggak mungkin lepas dari kultur. Sehingga dakwah butuh 3 dukungan Bapak Ibu. Dukungan kekuasaan, dukungan ekonomi, dan dukungan kultur. Tanpa kultur agama nggak lancar. Kalau saya tanya ibu-ibu, kersa mboten budi poligami? Langsung jawabannya tegas gitu kan. Mboten. Kalau tanya, boleh nggak Bu poligami? Boleh. Berat kan bagi perempuan. Mau ngomong boleh kok menyakitkan gitu kan. Tidak, nyatanya boleh. Kalau dari syariah kurang apa bolehnya poligami? Full boleh. Tetapi kan tetap tidak lancar. Kenapa Bapak Ibu poligami nggak lancar? Tidak didukung kultur. Bukan kultur Indonesia poligami. Maka pertahankan kultur itu Bu. Dukung apa? Jaga kultur itu. Kalau kultur berubah, wah biasa gitu kan. Ayat poligami di Arab lancar Bapak Ibu, nggak ada masalah. Ayat poligami lancar di Arab. Karena apa? Sudah biasa orang Arab poligami. Tapi di Jogja nggak biasa lah gitu kan. Mungkin kalau turun di Jogja langsung diprotes oleh Aisyah kan gitu kan. Ya. Sehingga agama tanpa kultur nggak lancar. Maka Quran itu banyak sekali yang kultural. Nabi sangat kultural. Hingga syariah Islam banyak kultur Arab pra-Islam. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu, perintah Ramadan turun tahun berapa? Tahun berapa perintah Ramadan? Tahun kedua setelah hijrah. Tahun kedua setelah hijrah baru perintah Ramadan turun. Bayangkan Nabi 13 tahun di Madinah kalau begitu. Kan 15 tahun. 15 tahun belum jadi Nabi, baru ada perintah Ramadan. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi puasa mboten? Kanjeng Nabi puasa napa mboten Bapak Ibu? Wong belum ada perintah Al-Baqarah 183. Nabi puasa enggak? Puasa. Apa puasa Nabi? Ikut kultur masyarakat. Apa kulturnya? Puasa Asyura. Gitu. Maka Nabi selalu puasa Asyura. Begitu Ramadan turun, maka Nabi menyatakan puasa wajib kita adalah Ramadan. Tapi ya bagi yang berkehendak untuk puasa pada Asyura disilahkan. Juga syariah-syariah yang lain itu adalah kultur Arab pra-Islam. Mandi wajib, jangan dikira mandi wajib itu nol dari Islam, boten. Coba kita baca kitab-kitab tafsir itu. Orang Arab sudah biasa mandi setelah hubungan suami istri, sebelum Islam datang. Ya, sudah biasa mandi setelah hubungan suami istri. Lah Arab kan panas, gak masalah mandi tengah malam itu kan. Lah kalau di Kalibening negara, gimana? Gak masalah ya itu. Maka mana kita tasdid, tetapi dengan pendekatan yang bayani, burani dan irfani, sehingga karakter pembaruan kita, tasdid kita lah tasdid yang progresif, bukan yang konservatif. Lah selama ini pengalaman saya di Jawa Tengah ya ini yang saya pakai, gitu ya, yang saya pakai. Tapi bisa dilanjut kalau masih. Itu baru di dasar. Tapi
kata berkemajuan nggak ada di anggaran dasar Muhammadiyah. Ya. Kata berkemajuan nggak anggaran dasar Muhammadiyah yang mutakhir. Anggaran dasar Muhammadiyah yang menyebut kemajuan justru di anggaran dasar pertama pada masa kepemimpinan Kaji Ahmad Dahlan. Ada 2 kata penting, kemajuan dan menggembirakan. Ya, gitu ya. Kemajuan dan mengembirakan. Jadi memajukan umat Islam, menggembirakan dakwah. Itu anggaran dasar Muhammadiyah pada masa Kiai Ahmad Dahlan. Tapi begitu anggaran dasar yang sekarang kita pakai nggak ada kata kemajuan. Tapi kata Islam berkemajuan kembali booming pada Muktamar Jogja yang kemudian muncul keputusan namanya Pernyataan Muhammadiyah abad kedua. Pernyataan inilah yang paling banyak menggunakan kata Islam berkemajuan. Ya. Jadi keputusan Muhammadiyah 1 abad di Jogja, Pernyataan Muhammadiyah abad kedua, itu paling banyak menggunakan istilah Islam berkemajuan. Nah, apa aja urainya banyak sekali di makalah saya ada. Mencerahkan, memberdayakan, itu kan, itu yang paling banyak dipakai. Jadi Islam yang berkemajuan. Tapi Bapak Ibu menggunakan istilah Islam berkemajuan, konteksnya adalah Islam sebagai paham agama tadi. Muhammadiyah adalah ormas yang punya paham agama. Karena tidak semua ormas punya paham agama. ISMI misalnya, ya ormas tidak punya paham agama. ISMI orang Ramadan, bukan urusan. Dewan Masjid Indonesia itu ya ormas, tapi nggak pernah urusan kapan 1 Ramadan. Tapi Muhammadiyah, NU adalah ormas yang punya paham agama. Makanya menentukan kapan 1 Ramadan. Gitu. Lah ketika kemudian punya paham agama, maka kelompok di Muhammadiyah atau NU lalu punya karakter masing-masing. Lah menggambarkan karakter kelompoknya itu sah-sah saja. Maka Muhammadiyah menggambar karakternya berkemajuan, NU Islam Nusantara. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan dipahami dalam perspektif syariah. Dalam syariah Islam ya Islam, tidak ada Islam kemajuan, tidak ada Islam Nusantara dalam konteks syariah. Tapi Islam sebagai paham agama, Islam sebagai fikih itu tetap berpengaruh pada karakter pemeluknya. Sama-sama Islam punya karakter yang berbeda. NU Islam, Muhammadiyah Islam karakternya beda. Kita membangun karakter yang berkemajuan, NU membangun karakter Nusantara, Islam yang kultural. Tetapi Muhammadiyah nggak usah menjelaskan apa itu Islam Nusantara, bukan haknya, keliru nanti ya. Nggak usah, itu urusannya NU. Begitu juga NU nggak usah ngurusi apa itu Islam berkemajuan, itu urusannya Muhammadiyah. Tetapi ketika ada label seperti ini, konteksnya bukan Islam sebagai syariah Bapak Ibu, tapi Islam sebagai paham agama, Islam sebagai karakter pengikutnya. Di mana ada Muhammadiyah yang mikir bagaimana umat Islam maju. Yang dipikir ya sekolah, gitu kan? Sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, panti asuhan, itu Muhammadiyah, itu karakternya. Di mana ada NU mikirnya ya kapan mujahadah kubro, kapan istighosah, gitu kan? Kapan ziarah Wali Songo, kan itu karakternya itu. Ya. Dan kita mungkin nggak bisa saling memahami bagaimana mujahadah kubro di alun-alun ribuan, anggarannya bisa sampai 1 miliar. Hanya untuk zikir mujahadah kubro jam 6 sampai jam 12 siang, 1 miliar hanya untuk zikir. Otak Muhammadiyah nggak nyambung, gitu kan? Otak Muhammadiyah nggak nyambung. Otak Muhammadiyah mesti 1 miliar bangun kelas untuk 5. Nah, itu karakter Muhammadiyah. Karakter Muhammadiyah. Kita nggak bisa memahami mereka. Kok iso zikir jam 6 sampai jam 12 habisnya 1 miliar. Kita nggak nyambung, nggak mudeng kita itu. Tapi mereka bisa seperti itu.
Muhammadiyah boro-boro silo nang gone alun-alun di kursi aja kleset-kleset kapan rampung. Kapan rampung. Ya. Tapi mereka bisa seperti itu. Tapi mereka juga heran pada Muhammadiyah. Mereka heran Muhammadiyah. Kok iso wonge sithik kok iso bangun gedung seno gawe. Takon Pak Tasir dikira apa? Jadi pakai anu takon bagi ketua Muhammadiyah. Dikira Muhammadiyah apa kok ampuh men katanya. Iso bangun gedung, kampus, rumah sakit. Rumah sakit tipe D itu kan untuk alkes sama gedungnya itu 45 miliar satu rumah sakit tipe D. Muhammadiyah Jawa Tengah punya 50 rumah sakit. Ya, kita punya 50 sakit, sedang ada 5 yang sudah dibangun. Satu titik tipe D itu 45 miliar. Di tanah loh Bapak Ibu. Iku kayak anu ora nyambung, ora mudeng. Ora mudeng. Jadi Kiai anu ya takon Pak Tasir wong Muhammadiyah dikira apa ampuh men katanya. Lho Pak Kiai mboten kewali. Sing ampun dikir NU mboten Muhammadiyah. Wong sithik kok iso mbangun samono megahe. Tak jawab Pak Kiai. Nek jenengan kan zikir kan subhanallah 1000. Kula mboten lan jenengan apa? Sekolah. Jadilah sekolah Pak Kiai gitu. Itu guyon saya dengan Pak Kiai. Itulah karakter. Kita mungkin nggak saling bisa memahami, tapi itulah namanya karakter orang beragama. Tidak masuk akal, tapi itulah agama. Mau ngomong sehari bid'ah 7 kali ora iso. Malah sekarang tidaknya ziarah wali songo, wali 10. Karena tambah Gus Dur. Nah, jadi mental kita ngomong bid'ah itu. Ya. Jadi sekarang malah nambahi wali 10 karena tambah Gus Dur. Ya. Itulah karakter orang beragama. Nah, tambah kalau seandainya Mbah Maimun meninggal di sini tambah Mbah Maimun. Tapi karena Mbah Maimun meninggalnya di Mekah, maka ya tidak menjadi tempat ziarah gitu. Ya. Itulah karakter. Kita punya karakter. Apa karakter kita? Berkemajuan. Salah satu dari berkemajuan tadi berpikir secara bayani, burani dan irfani. Bagaimana Quran hati kita pahami dengan iptek. Kita pahami secara perkembangan zaman. Kita pahami secara interpretatif. Tidak hanya mekanistik pendekatan bahasa. Maka Muhammadiyah dalam tarjihnya tidak isbal. Gitu kan? Tidak isbal. Kenapa? Karena kontekstual. Tidak per dalil, tapi dikumpulkan jadi satu baru diambil kesimpulan. Kesimpulannya yang tidak boleh bukan masalah panjangnya celana tapi kesombongannya, kan gitu. Itu istilahnya Muhammadiyah. Pak Tasir salah rapopo, salah bala satu kan salah satu. Yang tidak boleh kalau tidak ada usaha. Itu kan sudah pol-polan ulama Muhammadiyah. Sudah pol-polan kok salah, Gusti Allah tetap memberi pahala satu. Itulah istihad. Maka hakikatnya tidak ada fikih yang salah. Ya, tidak ada fikih yang salah. Yang ada adalah siapa ikut fikih siapa. Dan kita ikut fikih majelis tarjih. Sehingga kita ikut tarjih, kalau mengacu pada hadis Nabi, sudah dapat minimal 1 pahala. Cukuplah untuk ngatur masuk surga insya Allah gitu kan. Surga nggak usah muluk-muluk lah ya gitu kan. Saya sering gue dengan bapak saya tadi, Mam kok segorok gitu kan. Karena Quran hadis itu kan. Ya, jadi ya Pak kan Muhammadiyah nggak pernah muluk-muluk masalah surga. Yang penting tidak masuk neraka, malah minimalis begitu. Oh enggak. Jadi itu Bapak Ibu, lainnya masih banyak tapi silakan, saya hanya mengacu pada landasan ideologi Muhammadiyah. Saya tidak mengambil sumber lain untuk bagaimana indikator berkemajuan. Ketika saya tarik ke pengalaman saya di Jawa Tengah, Jawa Tengah 35 PDM, 573 cabang,
573 cabang, 4002 ranting. 4002 ranting. Ada 10 universitas, sedang 2 menunggu SK, sehingga sebentar lagi di Jawa Tengah ada 12 universitas. Keseluruhannya 26 perguruan tinggi Muhammadiyah. Sebentar lagi yang 2 tinggal nunggu SK, yang 10 sudah universitas, sehingga ada 12 universitas, selebihnya adalah sekolah tinggi. 50 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah, ditambah 40 klinik, 160 pondok pesantren. Dalam waktu berapa tahun ini? Kadang-kadang saya ini benar pora gitu. Ini benar pora ini. Tapi saya minta data di LP2M itu 160 pondok pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah berdiri. Walaupun saya sampaikan, ingat ini Muhammadiyah bukan Pak Kiai. Kalau di NU semua pondok milik Pak Kiai, nggak ada milik NU. Tapi kalau Muhammadiyah semuanya milik persyarikatan. Tidak mudah mengelola pondok milik persyarikatan. Ya. Sehingga seorang kiai di pondok Muhammadiyah yang berat kadang bukan ngadepi santri, ngadepi pimpinan Muhammadiyah. Pimpinannya 13 selera, bingung pengasuhnya kan. Beda dengan NU, pondok milik saya. Arab tak ulang ya karepku, orang tak ulang yang karepku. Terus diulang apa ya sakarepku wong mbek gua. Aku ngertine mengukur takrib. Takrib itu kita Fathul Qorib. Aku isone takrib ya sudah, dari awal berdiri sampai kiainya wafat ya hanya 1 kitab namanya takrib. Ora urusan, NU ora urusan. Ya. Saya bisanya hanya Safinatun Najah, Sapinah lah orang Jawa kan Sapinah, saking akrabnya gitu. Saya bisanya hanya Safinatun Najah atau Sapinah. Ya sudah, ya namanya santri hanya diuplek ya hanya Safinatun Najah. Wong isona iku. Maka tidak ada ulama besar hanya dari 1 pondok Bapak Ibu, enggak ada. Tidak ada ulama hanya berasal dari 1 pondok. Ulama besar mesti pindah dari 1 pondok ke pondok yang lain. Kelirap, Kebumen, pondok hanya khusus nahwu shorof. Alfiyah Ibnu Malik, hanya itu saja. Sehingga kalau Kataman ya Kataman Alfiyah. Gitu. Kataman Alfiyah. Kalau ingin tahu yang lain harus pindah ke pondok yang lain. Sehingga kiai itu umurnya habis hanya untuk di pondok. Maka nggak ada kiai ulama itu kemudian instan, nggak ada. Jadi kenapa santri begitu takzim kepada kiai ulama? Karena tidak mudah menghasilkan ulama. Beda dengan sarjana 4 tahun selesai, kiai nggak bisa. Maka butuh takzimnya. Lah kita nganggap kultus kan itu kan. Padahal betapa tidak mudahnya. Kakak saya nomor 1 itu hanya full di pondok. Pertanyaannya, nafkah sehari dari mana? Ya. Lah, hanya ngadepi kitab kuning. Ada orang mau bagi waris ketemu kakak saya. Pak Kiai badai maos masalah bagi waris. Dibaca kakak saya. Nanti datang lagi itu. Tapi seperti ini bisa hidup di NU, coba kalau di Muhammadiyah. Mati ora konangan teman-teman. Maka Bapak Ibu jangan sekali-kali sowan kiai kosongan. Ya. Bapak Ibu jangan sekali-kali sowan kiai kosongan. Ya, kualat jenengan itu. Ya. Lah kiai mau nafkah dari mana? Kalau santrinya nggak sadar, dari mana dia dapat nafkah? Uripe mukur nggo maca kitab Bapak Ibu. Ya. Uripe mukur maca kitab, orang mikir dunya. Maka santri begitu takzim kepada kiai, zakat namanya zakat utara jauh sekalipun dia akan tempuh untuk Pak Kiai. Kalau bukan santrinya siapa? Itu masalahnya. Kemarin lebaran yang lalu mobil saya ditabrak oleh sepeda motor. Setelah tanya, seorang ayah mau ngantar zakat fitrah karena anaknya mondok yang jaraknya 50 km. Aku ora tega to kula.
Bayangkan Ramadan hari terakhir dia nabrak mobil saya, babak belur mobil saya. Kemudian begitu saya tolong kemudian Pak Tafsir saya mau ngantar zakat fitrah anak saya di Pak Kiai, 50 kilo jaraknya. Ya. Maka tidak ada santri Swan Kiai kosongan, minimal gula kopi. Beda mbak santri Muhammadiyah, Swan Kiainya bukan gula kopi, proposal. Nah. Proposal gitu kan, malah itu. Makanya sulit ngajak Kiai masuk Muhammadiyah, sulit. Kiai Habib itu hampir nggak ada yang mau masuk Muhammadiyah Bapak Ibu. Ya, hampir nggak ada Kiai Habib mau masuk Muhammadiyah. Kenapa? Kehilangan penghormatan, baik kultural maupun material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Ustadz Dokter Tafsir yang luar biasa sekali menguraikan pengalaman dan materinya. Saya jadi bisa menyimpulkan Pak Tafsir ini pernah mendua ya Pak. Jadi pernah poligami, ideologi ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Yaitu ke Muhammadiyah. Jadi mengikuti kisahnya Pak Din Samsudin juga dulu mantan ketua GP Ansor ya. Ibnu bukan GP Ansor. Kemudian masuk IMM dan menjadi ketua PP. Baik Bapak Ibu, sedikit saya menyimpulkan. Jadi karena ini maghrib itu 17.42, ini 41. Kalau buka dialog tidak memungkinkan ya. Sangat kritis dan bingung. 17 Watt. Saya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Tafsir. Jadi salah satu indikator kepemimpinan berkemajuan di Muhammadiyah itu kalau saya bisa mencatat, satu harus memiliki tajdid progresif ya. Yang kedua memiliki pemikiran multi perspektif atau memiliki sudut pandang yang bisa dilihat dari berbagai hal. Kemudian ketiga selalu menggunakan pendekatan secara burhani, irfani dan bayani ya. Dan keempat berkemajuan yang menggunakan selalu menggembirakan. Nah itu poin-poin yang bisa diambil dari pembicaraan atau materi yang disampaikan oleh Pak Tafsir. Dan kesimpulannya kepemimpinan yang berkemajuan di Muhammadiyah itu harus memiliki kedewasaan pola pikir sehingga punya sudut panjang yang jauh ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Dahlan. Begitu juga oleh baik Bapak Ibu, karena sudah adzan ya Pak. Sudah. Monggo dipersilahkan untuk maaf ini yang di depannya belum ada. Oh ya langsung ke sana ya. Pak. Ke awal dong. Dari kami di Cukupasian bagi Bapak monggo sambil dibuka sendi-sendi mawon. Kami mengakhiri pertemuan ini dan terima kasih ini generasi At-Taubah 41 ing piruhi papa wasikola wajahidu ya. Jadi meskipun kondisi hujan besar, Bapak Ibu berangkat ke sini itu sudah mengamalkan Al-Qur'an At-Taubah 41. Tepuk tangan untuk semua ya. Ya. Jadi Pak Tafsir juga sudah luar biasa. Baik Bu, mari kita akhiri. Terima kasih atas ilmunya Pak pada kesempatan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya atas nama yang mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi Bapak Ibu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta insya Allah akan melaksanakan vaksin ya. Vaksin pada tanggal 23 April, yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu, pada pukul 8 sampai dengan 11.30. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum dapat vaksin pertama, kedua,
dan booster bisa dilakukan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.